Cerita kali ini adalah pengalaman pertama bagiku dengan Bu Anas tetanggaku, sekaligus sahabat baik mama kandungku. Inilah cerita selengkapnya. Keluarga kami bertetangga baik dan akrab dengan keluarga Pak Anas, terutama mamaku dan Bu Anas, walau usia mereka terpaut jauh. Mamaku berusia 45, sementara Bu Anas 31 tahun. Mamaku dan Bu Anas sering belanja bersama atau sekedar jalan-jalan saja. Aku sering dimintai tolong untuk menyetir, walau sebenarnya mereka bisa mengemudi sendiri. "San, kamu ada acara enggak?" kata mamaku jika akan nyuruh aku. Jika diminta mengantar mereka, aku suka banget, karena aku termasuk anak mama. Aku pun jadi ikut-ikutan akrab dengan Mirna, putrinya Bu Anas yang baru berusia 5 tahun. Mirna sering aku ajak main. Di balik itu aku mulai senang juga, karena bisa bersama Bu Anas yang cantik, nampak anggun dengan pakaian jilbab modisnya. Di rumah pun dia sering memakai jilbab. Tingginya kira-kira 165 cm, tapi masih tinggian aku sedikit, beberapa sentimeteran. Wajahnya cantik, mempesona dan indah. Betapa indahnya yang tidak nampak itu, pikirku jadi agak galau. Lambat laun, aku menjadi tertarik juga dengan Bu Anas ini. Gejala ini baru timbul 2 bulan terakhir ini. Kami berdua sering beradu pemdan dan saling melempar senyum. Entah senyum apa itu, aku kurang paham. Paling tidak bagiku, atau aku yang terlalu GR. Sering suara indahnya memanggil, "Afandi," itu yang selalu terbayang-bayang. Suaranya sangat merdu bagiku, dan menggetarkan relung-relung hatiku. Dia di rumah itu, bersama Mirna dan Marni pembantunya. Suaminya kerja di luar kota, pulangnya 2 minggu sekali atau kadang lebih. Pagi itu aku tidak ada jadwal kuliah. Setelah mandi, sekitar pukul 8, aku keluar rumah. Maksudku cari teman untuk aku ajak ngobrol. Suasana sepi di rumah-rumah di kompleks perumahan kami. Banyak yang sudah tutup, karena para tetangga sudah pada pergi kerja, kalaupun ada, hanya pembantu mereka. Tetapi Bu Anas, rupanya masih ada di rumah, karena mobilnya masih di carport. Mungkin dia belum berangkat kerja. Iseng-iseng aku masuk rumah itu. Setelah mengetuk pintu, tak ada tanggapan, aku langsung masuk saja. Karena aku sudah terbiasa keluar masuk rumah ini, bila disuruh mamaku, atau sekedar main dengan Mirna. Pagi itu, Mirna sudah pergi belajar di antar Marni. Di dalam rumah, terdengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. "Siapa ya?" terdengar suara dari kamar mandi. "Aku Bu, Afandin, mau pinjam bacal," jawabku beralasan. "Oh silahkan, ada di bawah meja ya," sahutnya memberitahuku. "Ya Bu, terima kasih," sahutku. Sambil duduk di karpet, aku pun mulai membuka-buka majalah. Aku membayangkan, pasti Bu Anas sekarang ini tengah di bawah shower. Betapa indahnya. Tiba-tiba, pikiran isengku timbul. Aku pingin mengintainya. Aku pun mulai melangkah dengan berjingkat pelan, menuju kamar mandi itu. Tapi ternyata, tak ada celah atau lubang, untuk aku bisa mengakses ke kamar mandi itu. Dan akibatnya, justru detak jantungku terasa bergemuruh, berdetak kencang. Kalau ketahuan, bisa berbenih pikirku. Akhirnya aku batalkan niatku itu, dan kembali aku membuka-buka majalah yang ada, dengan pikiran terus menerawang kemana-mana. Beberapa menit kemudian, terdengar pintu kamar mandi bergerak. Bu Anas tampak keluar dari kamar mandi, sembari tersenyum, dan masuk ke kamarnya. Astaga, apa yang sehari-harinya selalu ditutup rapat, kini hanya memakai handuk dan terlihat oleh kedua mataku, dalam jarak yang begitu dekat. Aku pura-pura mengabaikannya, tapi tadi itu sempat kelihatan olehku, yang begitu indah. Jiwaku spontan bergetar, lebih keras lagi. Wah, belum apa-apa, sudah begini. Mungkin aku benar-benar masih pemula, pikirku. Rasa hati, aku pingin sekali tahu, apa yang ada di kamar itu. Aku pingin menyusulnya. Perhatianku pada bacaan buyar berantakan, fokusku beralih pada yang habis mandi tadi. Dalam kecamuk pikiranku, tiba-tiba Bu Anas menyapa dari dalam kamarnya. "Kamu gak kuliah, Van?" katanya dari dalam kamarnya itu. "Tidak, nanti sore Bu," jawabku gagap. Ya hari itu memang jadwal kuliahku sore. Mungkin dia tahu, kalau aku gugup, malahan dia terus mengajakku ngobrol terus. Mengapa aku tidak ikut masuk saja?
pikirku, kan pintunya tidak tertutup rapat. Lalu aku pun nekat mendekati pintu kamarnya dan menjawab omongannya di dekat pintu. Semakin lama, rasa penasaran itu semakin besar. Kemudian aku dorong pintunya dengan perlahan, walau agak ragu-ragu. "Masuk saja, nenggak apa-apa Kok Van," katanya. Hatiku bersorak, karena dipersilahkan masuk. Dengan sikap sesopan-sopannya dan pura-pura agak takut, aku pun melangkah masuk. Dia tampak sedang mengeringkan rambutnya dengan hair dryer di depan meja rias. "Duduk situ lo Van," pintanya sambil menunjuk ke tempat tidurnya. "Iya, ibu enggak ke kantor?" tanyaku sambil duduk persis menghadap ke cermin meja rias itu. "Nanti, jam 10-an, aku langsung ke balai kota. Ada audiensi di sana, jadi agak siang," katanya lagi. Sesaat kemudian, dia menyuruh aku membantunya mengeringkan rambutnya dan sementara tangannya mengurai-urai rambutnya. Kembali aku gemah tuar, memegang hair dryer itu. Apalagi tersebar aroma segar dan wangi dirinya. Dengan posisiku saat itu, aku bisa melihat keindahan-keindahan yang hanya sedikit-sedikit itu, tetapi itu sudah mampu membuat jantungku semakin berdebar. Tanpa sengaja, tanganku menyenggol bahunya. Tuing, seketika itu rasanya perasaanku seperti disengat aliran listrik tegangan 220 volt. "Maaf Bu," ucapku terbata-bata. "Enggak apa-apa, kamu pengangin ini juga boleh, daripada kamu lirik-lirik, sekalian pegang saja," katanya sambil menuntun tangan kananku ke arah. Apa yang sedari tadi, begitu aku kagumi. Tentu saja aku jadi salah tingkah, jadinya. Rupanya, Bu Anas tahu lewat kaca rias, bila aku terus memperhatikan itunya. Aku menjadi gemetar, antara ya dan tidak, aku gemetaran mengikuti perintahnya itu. Maklum baru kali ini, seumur-umur aku mendapatkan kesempatan itu. Beberapa saat kemudian, Bu Anas beranjak dari tempat duduknya, sambil berkata, "Kamu sudah pernah sun pacarmu belum?" tanyanya mengagetkanku. "Agi, ibu ada-ada saja. Malu, kan?" sahutku. "Ngapain malu? Kamu sudah cukup umur loh. Berapa umurmu?" tanya Bu Anas. 21 Bu, sahutku. "Sudah di US itu, kalau belum pernah, mau ibu ajari. Gini loh caranya," ucapnya sambil meletakkan tangannya pada bahuku. Kami berdiri demikian, Bu Anas yang masih dibalut handuk warna pink itu dipepetkan padaku. Wanita cantik ini memandangku cukup lama, penuh pesona. "Kamu ganteng, bahkan ganteng sekali Van, bahumu kelakar maju, aku suka kamu," ucapnya. "Sejak kapan Bu?" kataku di tengah getaran debar jantungku. "Sejak kamu suka melirik-lirik aku Van," sahutnya. Aku menjadi tersipu malu. Memang aku diam-diam mengaguminya juga, dan suka melirik perempuan energik ini. "Ya sebenarnya, aku mengagumi ibu juga," kataku terbata-bata. "Tuh kan, apanya yang kamu kagumi?" ucapnya lembut. "Ye, Bu Anas kan wanita karir, cantik lagi," kataku. "Klop ya," ucapnya sambil secepat jet, membuatku terbang. Aku pun mulai berani memberikan balasan atas apa yang diberikan oleh Bu Anas itu padaku. Karena serunya kegiatan kami itu, tanpa terasa hambucak itu lepas, tapi Bu Anas tidak memperdulikannya. Rasanya aku tidak percaya dengan kejadian yang aku alami pagi itu. Aku mencoba mencubit kulitku sendiri, dan ternyata sakit. Inilah kenyataannya, bukan mimpi. Bisa dibayangkan betapa seorang remaja laki-laki berhadapan langsung dengan perempuan cantik dalam keadaan seperti itu di depan mata. Aku memang sering melihat foto-foto di internet, tapi kali ini di alam nyata dan luar biasa indahnya. Perempuan mantan pramugari pesawat terbang ini terus memberikan pembelajaran yang belum pernah aku dapatkan mata kuliahnya selama di kampus. Spontan saja keinginanku pun semakin tinggi. Akhirnya aku pun berusaha untuk menyelesaikan mata kuliah baruku itu dengan penyempurnaan. Tetapi dasar aku memang belum pengalaman, beberapa kali mencoba, terus saja gagal dan gagal. Perempuan dengan deretan gigi indah itu malah ketawa gele. Melihat kesulitanku itu, aku menjadi kesal dan malu. "Tolonglah Bu, gimana caranya ini?" pintaku. "Kamu keburu-buru, tapi tak tahu caranya," ucapnya masih dengan ketawa. Kemudian Bu Anas meraihnya dan menuntunnya. Selanjutnya aku ikuti petunjuknya, dan seketika itu pula lah,
Aku seolah-olah memasuki suatu tempat yang begitu mempesona, nyaman, dan menakjubkan. Aku ikuti terus semua arahannya, karena aku memang benar-benar masih awam soal yang satu itu. Setelah beberapa lama, Bu Anas bergerak sedikit aneh, dan ternyata dia telah mendapatkannya. Aku terpana dengan pemandangan itu, bagaimana tingkahnya saat mencapai puncaknya, benar-benar mengasihkan, wajahnya merona merah jambu. Sebuah pengalaman yang benar-benar baru dan sangat menakjubkan. Aku bahagia sekali, Van, bisiknya. Sekarang lakukan kayak yang aku contohkan tadi, katanya lagi. Kemudian aku pun kembali mengerjakan apa yang diarahkan olehnya. Sekitar 15 menit kemudian, secara bersama-sama, aku dan Bu Anas pun sampai di puncak itu. Betapa mempesonanya perempuan ini, walau lebih tua dari aku, Bu Anas sangat mempesona. Aku memang pernah mengeluarkan air itu, tapi dengan cara ritual atau mimpi. Tapi kali ini, benar-benar nyata dengan seorang wanita cantik, yang sudah lama aku impi-impikan. Setelah beberapa menit kemudian, aku melihat jam di dinding, yang sudah menunjuk pukul 9.16. Astaga, berarti barusan itu 1 jam lebih, dan segera aku pergi ke kamar mandi, dan diikuti Bu Anas. Terima kasih ya Van, ucapnya dengan senyum manisnya. Sama-sama Bu, sahutku. Setelah berbenar, kemudian aku segera keluar rumahnya, karena takut kalau Marme dan Mirna pulang. Sore harinya, selama mengikuti kuliah, aku tidak konsentrasi pada dosen. Aku selalu teringat kejadian tadi pagi itu, betapa peristiwa yang menyenangkan itu berlangsung begitu indah dan membahagiakan. Padahal hari-hari sebelumnya, mendapat senyumannya dan melihat wajahnya yang cantik saja, aku sudah senang. Tapi kini, aku telah merasakan semuanya. Sebuah pengalaman yang benar-benar baru, sekaligus mengasihkan. Lalu aku pun menulis pesan SMS ke Bu Anas. Gimana Bu Anas? Lanjutkan, pesanku untuk Bu Anas. Kapan sayang? Jawabnya. Lalu kami pun sepakat, malam ini dilanjutkan kembali. Malamnya mamaku dan papaku pergi keluar rumah pukul 19 karena ada acara di kantor papa. Sebelum berangkat, aku pamit ke mamaku dan aku beralasan pada mamaku untuk mengerjakan tugas di rumah teman. Mungkin kalau kemalaman, aku tidur di sana Ma, kataku pada mamaku. Semula mamaku keberatan, tapi akhirnya mengizinkan. Aku sudah tidak sabar, ingin segera pergi ke rumah Bu Anas. Tapi Bu Anas malah bilang, kalau aku disuruh datang nanti, setelah Mirna dan Marmi tidur, rasanya menunggu kayak setahun. Sekitar pukul 9 malam, ada SMS masuk dari Bu Anas. Mereka sudah tidur, kemarilah sayang. Aku berangkat Yamin, ucapku pada pembantuku, taunya dia, aku akan pergi ke rumah temanku. Gak pakai motor Mas, tanya Mimin. Dijemput temanku di ujung jalan, kataku. Malam itu germis, aku berangkat ke rumah Bu Anas, tapi jalanku melingkar lingkungan dulu, untuk kamuflas, agar Mimin tidak curiga. Setelah mengambil jalan melingkar, aku langsung masuk rumah, dan disambut oleh Bu Anas, dan langsung masuk kamarnya. Nyonya rumah itu kemudian mengunci pintu, mematikan lampu tengah, dan masuk kamarnya. Mirna tidur di kamar sebelah, sedang Marmi tidur di kamar belakang dekat dapur, dan akses ke ruang utama dikunci juga, sehingga cukup aman. Lampu meja, kamar, masih menyala redup. Bu Anas masuk kamar, dan mengunci pintu dengan hati-hati. Dia membangkang tangannya, aku segera berjalan mendekatinya. Kami seperti sepasang kekasih yang sudah lama tidak ketemu. Malam itu aku semakin tahu, bahwa ternyata Bu Anas yang selalu ditinggal keluar kota, oleh suaminya itu, selalu kekurangan asupan gizi. Sehingga malam itu, Bu Anas tidak mengenal lelah, terus-terus minta, lagi dan lagi. Untung saja aku baru sekali itu, mendapatkan hal itu, sehingga aku pun, tentu saja dengan semangat 45, terus menyambutnya dengan sukacita. Sejak saat itu, hubungan rahasiaku dengan Bu Anas, semakin erat terjalin. Kalau kami sudah sama-sama ingin, dan tidak ada kesempatan di rumah itu, maka Bu Anas pasti mengajak aku pergi ke hotel. Rasanya aku tidak bosan-bosannya, menjalani hubungan ini, bersama Bu Anas. Kini Bu Anas bertambah putra, Dava namanya, yang berumur 4 tahun, mungkin saja dia itu, hasil tanamku. Sementara lakon itu,
kini masih berlangsung. Demikianlah pengalamanku dengan Bu Anas, tetangga sebelah rumahku itu. Tamat. Semoga teman-teman semua terhibur dengan kisahku ini. Jangan lupa like dan komen ya. Sekian dan terima kasih.